Tiba-tiba muncul Sang Hyang Baruna dari dalam laut. Bathara laut itu tadinya sedang enak-enakan duduk di kursi singgasana di dalam laut. Ia terkejut mendengar ledakan yang hebat yang mengakibatkan ombak besar air laut menjadi mendidih dan panas. Bathara yang menguasai laut itu cepat meninggalkan dasar laut, muncul di permukaan air dan mempelajari keadaan. Tepat di depan Gunung Mahendra, ia tertegun. Dilihatnya di daratan tidak jauh dari tempatnya, ratusan juta kera sedang mendiam, tertegun menyaksikan malapetaka yang sedang berlangsung di laut akibat kemarahan junjungan mereka Prabu Ramawijaya. Tidak ada yang berani bergerak, tidak ada yang berani mendekati putra Dasarata itu. Junjungan mereka itu sedang marah. Tidak lama kemudian Sang Hyang Baruna melihat Wong Agung Ramawijaya sedang duduk termenung di pantai. Tidak jauh dari tempatnya, Gendewa yang melepaskan panah sakti itu masih berada di tangannya. Hyang Baruna membatin, oh, ini kiranya yang menjadi penyebab malapetaka dalam laut sekitarku. Bathara yang berlaku tenang dan mukanya sangat bercahaya itu segera mendekati Rama, mengambil tempat duduk di depannya tetapi masih di atas air. Bathara yang sangat sabar itu melakukan sembah sambil berkata membujuk, "Duh Sang Prabu, mengapa marah kepada laut? Siapa yang tidak tahu bahwa kalau Paduka mau, senjata Paduka tidak hanya mampu membuat lautan menjadi kering, tapi air tetapi juga mampu melebur jagat raya ini. Seluruh isi jagat raya ini mendambakan Paduka sebagai pelindung bumi. Tetapi mengapa Paduka menjadi terlupa? Tentu ada sebabnya." Setelah diam sejenak, Sang Hyang Baruna meneruskan perkataannya, "Kalau Paduka sekali lagi melepaskan panah sakti, sudah pasti air laut di antara Gunung Mahendra dan Alengka akan menjadi kering, dan dengan seiringnya 1000 juta pasukan kera, Paduka akan dapat menyeberangi ke Alengka. Tetapi masalahnya satu telah terpecah, kemudian Paduka harus menghadapi masalah lain yang memerlukan pecahan pula. Seluruh penghuni laut akan tewas. Apakah hal ini menjadi perkenan Paduka? Dan lagi menyeberangi laut yang kering tidakkah mudah seperti halnya di darat? Di dasar laut seperti pula banyak jurang dan bukit yang terjal, dan penghuni laut itu semuanya tidak terkecuali adalah makhluk yang harus juga mendapat perlindungan Paduka. Mengapa air harus dikeringkan jika diperlukan dalam peperangan besar itu? Sekedar jalan besar yang dapat dilalui jutaan kera. Kalau ribuan juta ikan yang menjadi penghuni laut ini harus mati, bukankah Paduka pula yang ikut kehilangan? Di dalam laut ini terdapat gunung yang setinggi Gunung Maliawan, banyak ikan sebesar gajah, dan ikan-ikan lainnya. Kalau Paduka kehendaki dapat membantu Paduka, mengapa tidak ditempuh jalan menambah laut saja? Ialah menimbuni sebagian laut yang diperlukan untuk jalan raya pasukan yang akan menyerang itu dengan apa saja. Paduka memiliki ratusan juta kera, rata-rata sakti. Mengapa tidak setiap kera yang sakti mengangkat gunung
atau bukit dan timbun ke laut sini. Bukankah dengan demikian masalah penyeberangan pasukan terpecahkan kalau sampai Paduka menuruti hati, marah dan melepas panah pamungkas? Tidak hanya laut ini menjadi kering, tetapi juga negeri Alengka menjadi terbakar habis. Apakah hal semacam itu menjadi perkenan Paduka? Demi para makhluk penghuni laut, harap Paduka berpikir dua kali dan berkenan memberi hidup kami ini. Rama tersenyum. Ia menyadari kesalahannya tanpa menjawab sepatah pun ucapan Sang Hyang Baruna. Rama segera melepas panah air. Mati mendadak semua api habis musnah. Asap panas mengepul air laut kembali pulih seperti semula. Air menjadi dingin segar dan semuanya yang tadinya mati atau setengah mati hidup kembali. Suasana menjadi gembira setelah dilihatnya bahwa para penghuni laut di bawah pengayuman tidak ada satupun yang mati. Sang Hyang Baruna melakukan sembah mengucapkan terima kasih, kemudian mundur dan menyelam ke dasar laut. Menyaksikan apa yang terjadi, Lesmana Sugriwa Wibisono yang tadinya tidak berani bergerak dan tidak berani mendekati junjungannya, mereka yang sedang marah itu datang mendekat dan melakukan sembah. Ratusan juta kera ikut menyaksikan kemarahan dan kesaktian junjungan mereka itu. Hatinya menjadi gembira dan bangga. Tidak ada anggota pasukan yang meragukan lagi akan kesaktian junjungan mereka yang menjadi penitisan Batara Wisnu sejati itu. Lahir batin mereka tunduk, kata Rama. Dinda Sugriwa, cepat kerahkan seluruh pasukan untuk mencari bukit-bukit batu di mana pun didapat, ditimbunkan ke laut. Dari tepi Gunung Mahendra ini sampai di tepi Alengka, kita tambak lautan ini. Sugriwa melakukan sembah, kemudian mundur dan melaksanakan perintah junjungannya.